saudara-saudara yang terkasih, kita bersyukur diberikan Tuhan kesempatan untuk sama-sama bergumul firman Tuhan pada saat ini. Sebelum kita membaca firman Tuhan dan merenungkannya, kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih kesempatan yang indah Tuhan berikan kepada kami saat ini. Kami bersyukur Engkau berikan kami kesehatan dan napas kehidupan. Kami boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ketika kami memulai mendengarkan firman Tuhan, Roh-Mu yang berkuasa atas akal dan pikiran kami, sehingga kami boleh menjadi murid yang setia mendengarkan firman, tetapi bukan hanya mendengar, tapi juga menjadi pelaku firman. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan pada saat ini dari Matius pasalnya yang ke-25, dimulai ayat 14 sampai ayatnya yang ke-30. Matius pasalnya yang ke-25, ayat 14 sampai ayatnya yang ke-30. Saya akan membacakan kebenaran firman Tuhan. Demikianlah kebenaran firman. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2 talenta, dan yang seorang yang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima talenta itu. Ia menjalankan uang itu, lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga, dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Tetapi lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang, dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, "Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta." Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu. Katanya, "Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta." Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau memikul perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhan." Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, "Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah. Ini terimalah-nya Tuan." Maka jawab tuannya itu, "Hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur, dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang mencatatkan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi."
Amin. Saudara-saudara yang terkasih, kita mau bergumul dan merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan satu tema. Tuhan memberikan sesuatu sesuai kesanggupan kita. Tuhan memberikan sesuatu sesuai dengan kesanggupan kita. Saudara-saudara, banyak orang kita temui, banyak orang yang sering mengeluh dan menggerutu dalam hidupnya. Mengapa hidupku tidak seperti dia? Kenapa yang kualami sangatlah menderita? Kenapa aku berbeda dengan dia yang tidak memiliki sakit penyakit, yang memiliki jabatan yang baik, yang memiliki tingkat ekonomi menengah ke atas, yang memiliki banyak talenta, banyak kelebihan, sedangkan aku hanyalah orang biasa. Saudara-saudara yang terkasih, ketika kita memiliki banyak kelebihan dan kebolehan yang diberikan Tuhan kepada kita, ketika kita itu jadikan berkat, dan berkat Tuhan itu dirasakan oleh orang-orang di sekitar kita, maka orang akan simpatik dan nama Tuhan yang dimuliakan. Tetapi ketika kita mempunyai kebolehan dan kelebihan hanya untuk diri sendiri dan tidak berdampak dan tidak dapat dirasakan oleh orang-orang sekitar, maka orang tidak akan sedikit pun simpatik kepada kita. Terlebih Tuhan akan memberikan penilaian kepada kita. Saudara-saudaraku, kita mau belajar dari firman Tuhan saat ini. Perumpamaan tentang talenta. Yesus mengatakan kerajaan Allah itu seumpama seorang yang memiliki harta, yang memberikan talenta atau hartanya kepada hamba-hambanya sebelum dia pergi keluar. Ada yang menerima 5 talenta, ada yang menerima 2 talenta, ada yang menerima 1 talenta. Dalam kamus Alkitab, talenta itu adalah harta yang berharga. Kamus Alkitab mengatakan 6.000 dinar. Kita bisa kalikan masing-masing, yang 5 talenta, 2 talenta, dan 1 talenta. Tuannya tadi mempercayakan harta yang digambarkan sebuah talenta kepada hamba-hambanya. Perlu kita garis bawahi, tuannya tadi memberikan talenta itu sesuai dengan kesanggupan hamba-hambanya. Sebagai tuan, dia tahu hamba-hambanya untuk mengelola, hamba-hambanya untuk melakukan tanggung jawab yang akan diberikan tuannya kepada hamba-hambanya. Ketika dibagi 5, 2 dan 1, tuan itu pergi, dan tidak lama kemudian tuan itu kembali untuk mengadakan perhitungan. Yang 5 talenta datang kepada tuannya tadi. Tuhan, lihat 5 talenta yang engkau berikan kepadaku. Aku telah memperoleh laba 5 talenta. Lihat apa yang dikatakan oleh hamba tadi kepada tuannya. Dan tuannya mengatakan, baik sekali perbuatanmu, hambaku yang baik dan setia. Lihat, pujian disampaikan oleh tuan tadi kepada hamba yang bekerja dengan penuh tanggung jawab. 5 talenta beroleh laba 5 talenta menjadi 10 talenta. Karena engkau setia dalam perkara kecil, engkau juga akan setia dan aku berikan pada perkara-perkara besar. Masuk dan turutlah dalam kebahagiaan. Dengan senangnya, dengan semangatnya, yang hamba yang memiliki 2 talenta yang diberikan tuannya juga datang. Tuhan, lihatlah 2 talenta yang engkau berikan kepadaku.
telah beroleh laba 2 talenta. Menjadi 4 talenta yang dimiliki hamba yang kedua tadi. Apa yang dikatakan tuannya? Baik sekali perbuatanmu, hambaku yang baik dan setia. Engkau setia dalam perkara kecil, dan aku akan memberikan lebih besar perkara-perkara yang besar. Masuklah, turutlah dalam kebahagiaan Tuhan. Lihat pujian yang disampaikan oleh seorang tuan tadi kepada hamba-hamba yang baik dan setia, yang dapat memperoleh laba atas talenta yang diberikan tuannya dari semula. 5 jadi 10, 2 jadi 4. Tetapi hamba yang ketiga yang diberikan 1 talenta datang kepada tuannya. Tuan, aku tahu engkau adalah Tuan yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, dan memungut di mana Tuhan tidak menanam. Lihat, ada alasan klasik yang disampaikan oleh hamba yang menerima 1 talenta itu. Dia takut oleh karena tuannya yang kejam, sehingga dia menggali lubang dan menyimpan harta yang disampaikan tuannya ke dalam lubang tersebut, sehingga dia katakan, ini Tuhan, harta yang kau berikan kepadaku. Saudara-saudara yang terkasih, Tuhan itu sangat marah. Dia mengatakan kepada hamba yang ketiga tadi sebagai hamba yang jahat dan malas, karena dia tidak bekerja, karena dia tidak melakukan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik, karena dia tidak menggunakan apa yang sudah dipercayakan dalam kehidupannya. Mengerjakan 1 talenta yang diberikan tuannya tadi, sehingga tuannya mengatakan, ambil 1 talenta itu dan beri kepada 10 talenta tadi, sehingga menjadi 11. Karena apa? Siapa yang mempunyai, kepadanya lah akan diberi. Sungguh luar biasa, saudara-saudara. Dan tuannya mengatakan untuk hamba yang malas dan jahat ini, dia akan dicampakkan dalam kegelapan. Di sana terdapat retakan dan ratap gigi. Saudara-saudara yang terkasih, perumpamaan talenta yang kita dengar pada saat ini memberikan wawasan, memberikan iman, memberikan keterangan kepada kita. Sesungguhnya Tuhan ciptakan kita, Tuhan berikan kepada kita berkat, tanggung jawab, persoalan hidup, talenta atau kelebihan, harta, jabatan yang berbeda-beda. Karena apa? Tuhan tahu kesanggupan kita, Tuhan tahu kemampuan kita untuk mengelola berkat-berkat itu. Kita mau belajar dari hamba yang baik dan setia. 5 menjadi 10, 2 menjadi 4, karena mereka melakukan perkara-perkara kecil. Tuhan sudah berikan kepada kita berkat yang berbeda dan berlain-lain. Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk cemburu kepada orang lain yang lebih hidupnya, lebih mapan hidupnya daripada kita. Karena Tuhan telah melihat kemampuan dan kesanggupan kita masing-masing. Apa yang ada pada diri kita, inilah yang mau kita perdayakan, inilah yang mau kita kembangkan, inilah yang mau kita jadikan berkat bagi orang lain. Jangan mengeluh atas
atas keadaan, tetapi teruslah berkarya. Karena Tuhan berikan potensi-potensi yang baik dalam kehidupan kita. Terkadang kitanya yang tidak sadar akan potensi yang besar yang Tuhan berikan kepada kita. Kecil pun yang Tuhan berikan kepada kita, kalau ini menjadi berkat, maka ini nama Tuhan yang dimuliakan. Besar pun yang diberikan Tuhan kepada kita, kalau ini tidak kita jadikan berkat, maka Tuhan akan tuntut kita atas setiap tanggung jawab yang tidak kita kerjakan. Semua ini berbicara tentang tanggung jawab. Ketika Tuhan akan menghakimi kita, semua kita akan dihakimi sesuai dengan tanggung jawab pekerjaan dan pelayanan kita masing-masing. Kita mau datang kepada Tuhan dengan bersukacita, sehingga Tuhan katakan kepada kita kalau kita hamba yang baik dan setia. Amin. Dengan memancarkan potensi yang ada, memberdayakan apa yang ada pada kita, dan semuanya itu boleh kita kembangkan dan boleh bertambah dan bertambah menjadi berkat. Kita tidak mau seperti hamba yang malas tadi, yang jahat tadi. 1 talenta diberikan kepada dia, tapi dia tidak setia dengan perkara yang kecil. Kita mau perkara itu semakin besar diberikan Tuhan kepada kita, karena di dalam perkara itu kita boleh belajar dan semakin dewasa dalam iman. Jangan mengeluh, jangan bersungut, tetapi teruslah berkarya, teruslah percaya, teruslah meminta pertolongan. Tuhan akan memampukan kita untuk melakukan setiap perkara dan tanggung jawab itu. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang telah kami dengarkan. Kami percaya Roh-Mu yang kudus akan menumbuhkan iman kami untuk boleh menerima dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Tuhan yang baik, terima kasih kami mau belajar menjadi hamba yang baik dan setia. Segala kebaikan yang Tuhan berikan kepada kami boleh itu semua jadikan berkat bagi setiap orang-orang yang ada di sekitar kami. Jangan biarkan Tuhan kami terus mengeluh dalam hidup kami, tapi biarlah kami terus berkarya, karena potensi-potensi yang baik telah Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, Roh-Mu yang menolong kami untuk boleh mengerjakan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Amin.